materi pembahasan tentang looping. Sebelumnya kalian juga udah pernah belajar tentang looping. Di sini saya akan menjelaskan untuk review saja. Looping di sini secara umumnya adalah perulangan, nama lainnya ya. Nama lainnya adalah perulangan, atau bisa kita sebut adalah mengulang suatu iterasi secara berulang-ulang dan ataupun berkali-kali sampai batas yang sudah ditentukan. Sebenarnya dalam looping ini kan ada 5 jenis pada looping. Yang pertama ada for, ada while, ada do while, continue, dan juga break. Sebenarnya dalam looping ada 3 dasar yang biasanya pada umumnya bisa digunakan. Itu ada for, while, dan juga while. Nah, untuk for, pernyataannya itu adalah untuk mengulang pengeksekusian terhadap satu atau sejumlah pernyataan yang lainnya. Jadi kalau untuk for itu adalah salah satu looping yang paling sederhana, yang umumnya pada deklarasi umumnya juga di sini hanya ada for, syarat 1, syarat 2, syarat 3, atau ungkapan 1, ungkapan 2, dan ungkapan 3. Jadi di sini dalam satu statement sudah dilakukan semua perintah pada looping. Setelah statementnya baru melakukan perintahnya. Nah, ini adalah pada pernyataan pada for dari mereka penjelasan dan juga umumnya, secara umumnya deklarasi umumnya. Setelah itu ada while. While ini dinyatakan sebagai perulangan yang akan dieksekusi selama ketentuan bernilai benar. Kemudian pada ketentuan while dilakukan sebelum perintah. Jadi kalau while itu adalah kondisinya dulu, baru perintahnya yang dilakukan. Jadi kondisi while itu dilakukan, dikerjakannya kondisinya dulu. Kondisi while-nya dikerjakan dahulu, baru perintahnya. Di sini kan ada syarat 2, while syarat 2, perintah baru syarat ketiga, atau while pada ungkapan yang kedua, perintah baru ungkapan yang ketiga. Jadi kondisinya dulu yang dikerjakan, baru perintahnya. Nah, ini pada looping while. Nah, kalau do while sebenarnya kebalikan dari while-nya. Kalau while pengujian dilakukan di belakang atau setelah bagian perintah dikerjakan. Jadi kalau do while itu perintahnya dulu yang dilakukan. Setelah perintah baru kondisinya dikerjakan. Jadi kebalikannya dari while. Jadi kalau do while itu do perintahnya dulu dikerjakan. Setelah itu syarat yang ketiga atau ungkapan yang ketiga. Setelah itu baru kondisi while-nya atau syarat kedua atau ungkapan keduanya baru dikerjakan. Jadi while dengan do while itu bedanya, kalau while itu kondisinya dulu dikerjakan, setelah itu perintah. Kalau do while perintahnya dulu, baru kondisinya yang dikerjakan. Itu bedanya. Nah, sebelumnya saya juga akan membahas tentang ini kan secara umumnya for, while, dan juga do while. Ada juga secara perulangan ataupun looping kita bisa melakukan pada pernyataan atau perintah increment dan juga decrement. Nah, kalau increment dan juga decrement bedanya, kalau increment itu kan struktur perulangan secara menaik atau penjumlahan. Jadi kalau misalkan kita melakukan script pada increment, nanti akan outputnya menaik. Dilihat aja contohnya. For 6 sama dengan 1, 6 kurang sama dengan 12, baru 6 plus. Di sini salah satu contoh increment. Saya ambil contoh statement pada for-nya aja biar lebih mudah. Bedanya kalau increment itu kan menaik, berarti nanti outputnya mulai dari 1, batasnya sampai kurang dari sama dengan 12, berarti setiap bilangannya ditambah 1. Jadi pasti nanti outputnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti kan outputnya naik dari bilangan terkecil ke terbesar. Nah, kalau yang decrement, bedanya kalau increment itu kan secara menaik. Kalau decrement struktur perulangan secara menurun atau pengurangan, berarti kan dari angka yang terbesar sampai angka yang terkecil. Contohnya for
Syarat yang pertama 6 sama dengan 12. Syarat yang kedua 6 lebih besar sama dengan 1. Baru yang syarat ketiga adalah 6 minus minus. Berarti kan pada logikanya nanti outputnya akan keluar 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berarti kan dia dari bilangan yang terbesar turun ke bilangan terkecil. Jadi bedanya untuk increment dan juga decrement itu adalah dilihat dari mulai dari statementnya dan juga outputnya. Pada minggu ini saya akan memberikan pembahasan materi tentang looping pada break. Nah, kalau misalkan looping pada break, itu pernyataannya adalah pernyataan break telah dibahas pada pernyataan pengambilan keputusan switch. Pernyataan break berfungsi untuk keluar dari struktur switch. Selain itu, pernyataan berfungsi keluar dari perulangan untuk ataupun untuk looping for, while, dan juga do while. Jika pernyataan break dikerjakan, maka eksekusi akan dilanjutkan ke pernyataan yang terletak sesudah akhir di badan perulangan atau loop. Jadi kalau untuk break ada perulangan yang dihentikan. Beda dengan minggu yang lalu untuk continue ada bilangan yang dilewati. Tapi kalau untuk break ada bilangan yang dihentikan. Lalu setelah itu tidak ada looping lagi. Jadi ada pemberhentian sesuai dengan kondisi perintah yang dikerjakan atau yang diperintahkan. Jadi break bisa digunakan untuk menghentikan perulangan sesuai dengan ataupun berdasarkan pada kondisi yang diinginkan atau diperintahkan. Bedanya kalau yang continue kemarin ada bilangan yang dihentikan. Ada yang dilewati. Maka setelah ada yang dilewati, looping akan dijalankan lagi. Bedanya kalau untuk break ada bilangan yang dihentikan, stop sampai di situ saja. Tidak ada perulangan selanjutnya lagi. Jadi ada bilangan yang dihentikan ataupun kondisi pernyataan perulangannya dihentikan atau di stop. Saya akan memberikan deklarasi umum. Deklarasi umum atau bentuk umum. Di sini saya pakai dual, ya, pakai dual. Nah, bentuk umumnya mulai dari do, ya. If jika bilangan yang akan dihentikan, berarti bilangan mana yang akan kalian hentikan? Setelah itu baru perintah break, baru ada perintah. Ini adalah deklarasi umum atau bentuk umum pada pernyataan break. Nah, setelah itu saya akan memberikan contoh perintah C++ dengan pernyataan break. Sama seperti sebelumnya saya pakai Soloran. Di rumah bisa kalian coba menggunakan Boron ataupun Soloran. Asal kalian harus tahu header dan juga bentuknya. Nah, kita langsung masuk ke pernyataannya. Sebelum kalian membuat script, tentukan dulu tipe data dan juga variabelnya. Di sini tipe datanya saya pakai integer. Kenapa? Karena kita menentukan nilai bilangan bulan. Setelah itu nama variabelnya saya pakai bil sama dengan 1. Berarti kita menentukan nilai pertamanya adalah 1 atau syarat pertamanya adalah nilainya sama dengan 1. Baru kita masukin ke do. Do buka kurung perawat. If bil lebih besar sama dengan 7. Berarti kita tentukan mana bilangan yang akan kita hentikan. Berarti di bilangan lebih besar sama dengan 7. Berarti yang 7. Baru break, kita hentikan. Setelah itu kita masuk ke perintahnya. Perintahnya bahkan CL. Berarti CL itu kan menampilkan outputnya. Dia tuh saya pakai ketiknya hanya pada ketiknya saya pakai 1 spasi aja. Terus baru tutup kurung perawal, baru kondisinya kita masukkan. While bil plus plus, berarti setiap bilangannya ditambah 1. Kira-kira output yang dihasilkan ataupun yang ditampilkan pada script ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hasil yang ditampilkan dari program di atas adalah penghentian eksekusi program pada angka ke-7 dengan perintah break. Berarti di angka yang ataupun bilangan ke-7 berarti
4, 5, 6. 7-nya berarti yang dihentikan. Jadi break itu adalah menghentikan salah satu bilangan pada iterasi ataupun perulangan yang sudah dikerjakan. Sebelumnya ini saya kasih program ataupun script untuk pernyataan increment. Ya, sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan. Gimana caranya kalau misalkan kita menggunakan pernyataan decrement-nya? Ya. Nah, ini adalah script pernyataan untuk decrement-nya. Perintah is equal plus dengan pernyataan break pada perintah decrement. Sama seperti sebelumnya. Yang membedakan hanya pada bilangannya. Bilangan untuk yang pertama. Integer b sama dengan 10, berarti kan mulai dari 10. Do, dua kurung prawo, if bilangan kurang sama dengan 4, berarti yang akan kalian hentikan di bilangan berapa? Bilangan ke-4. Baru break. Setelah itu masukkan perintahnya, outnya. Lalu tutup kurung prawo, baru kita masukkan kondisinya. Kondisi bilangan minus. Jadi kan untuk decrement kita menentukan nilai dari angka yang terbesar ke angka yang terkecil, dan di mana kondisi perintah yang kita hentikan ataupun bilangan mana yang dihentikan. Nah, kira-kira output yang dihasilkan dari script ini adalah outputnya. Berarti outputnya adalah 10, 9, 8, 7, 6, 5. Berarti hasil yang ditampilkan dari program di atas adalah penghentian eksekusi program pada angka keempat dengan perintah break. Berarti mana bilangan yang kita hentikan? Berarti di angka yang keempat. Maka outputnya hanya sampai ke 5, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Karena 4 yang kita hentikan. Makanya outputnya 10 sampai 5. Jadi itu adalah penjelasan pada program ataupun script pada pernyataan decrement pada break. Untuk penugasannya, nah, buatlah script lagi sama seperti minggu kemarin. Buatlah script C++ pada break dengan output yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti mana bilangan yang dihentikan? Berarti bilangan berapa yang akan dihentikan? Kedua, outputnya 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Berarti bilangan berapa yang dihentikan? Yang ketiga, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Berarti mana